ada mau sekolah Audiensnya minggu. TK atau apa? Kelas 2 sampai 3. SD. Juga ribut loh. SD juga ribut. Ayo diam ya anak-anak ya semuanya ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Senang Lause. gak nih bisa datang sekolah minggu lagi? Siapa? Oke, Siapa? jadi hari ini Lause ingin menceritakan tentang air bah Nabi Nuh. Sebelumnya Lause mau tanya dulu. Kalian tahu gak siapa itu Bahtera? Mbak Mandi. Bukan Mbak Mandi. Jadi Bahtera itu adalah kapal yang sangat-sangat besar. Nah, mungkin bisa dicontohkan seperti kapal ini. Tapi kapalnya itu beda dengan kapal yang ada di Bahtera Nuh. Kalau kapal yang pada zaman Nabi Nuh itu kapalnya berbentuk kotak seperti sabun. Kalian tahu gak sabun batang? Merek kucing. Saya pakai sabun cair. Ya, sabun kotak yang Lifebuoy tahu? Nah, Pokoknya bentuknya itu seperti kotak. Nah, ini beda ya. Ini cuma contoh. Kalau Bahtera zaman Nuh itu dia terbuat dari kayu. Kalau ini kan terbuatnya dari baja, besi. Ya betul, pintar. Nah, kalau sekarang kan kapalnya pakai mesin ya. Kalau dulu kan nggak pakai mesin. Dia cuma pakai Lause, kayu. didayung kah? Nggak didayung. Kan itu lagi banjir. Itu Bahtera adalah tempat buat menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya agar mereka itu bisa selamat. Tapi mereka cuma terapung di atas air. Tapi kalau kayu kan bocor. Rumah aku yang kayu bocor. Banjir. Ya, banjir Lause. Kayu banjir. Itu adalah kuasa dari Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, kita doa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Lause ya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Dalam kerjaan surga. terima kasih Terima kasih karena Engkau karena Engkau telah telah menyertai kami menyertai kami untuk datang ke sekolah minggu sekolah minggu untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami semua Sertai kami semua agar kami agar kami bisa mendengarkan bisa mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan dengan baik dengan baik dan dan tidak ribut. tidak ribut. Mohon Engkau Mohon Engkau sertai juga sertai juga Lause Lause yang akan menceritakan firman Tuhan firman Tuhan pada hari ini. Sertai dia sertai dia agar agar firman Tuhan firman Tuhan yang dia sampaikan yang dia sampaikan bisa bisa tersampaikan dengan baik. disampaikan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Jadi pada zaman Perjanjian Lama, pada kitab Kejadian 6 dikatakan bahwa ada seorang yang benar yang bernama Nabi Nuh. Dia adalah seorang yang sangat taat akan Allah. Dan dia memiliki seorang istri dan juga ketiga anaknya yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga Sem, Ham, dan Yafet itu sudah mempunyai istri. Nah, jadi mereka satu keluarga ada berapa? 8 orang. Oke. Ada Nah, lagunya Lause? nanti kita nyanyi ya di akhir ya. Oke. Tapi setelah di kota yang Nabi Nuh tinggali, orang-orangnya sudah sangat berdosa. Kota yang iya, karena Kalau dikirain iya, karena mereka sudah berdosa. Adam dan Hawa. Hawa kan berdosa.
Iya benar, pintar. Nah, yang ini cuman gambar ya. Nah, jadi semakin banyaknya manusia yang ada, jadi manusia-manusia sudah semakin berdosa. Nah, mereka itu suka berkelahi, suka membuli. Di sini siapa yang pernah dibully? Bully itu suka diejek sama kawan-kawannya. Ih, kamu jelek kayak gitu. Benar gak? Pernah saya Lausa. Waduh, nggak boleh ya. Itu dosa. Oke? Saya suka bilang saya ganteng. Suka dibully dibilang cantik. Itu bukan. Itu pujian namanya. Pujian. Oke. Dia enggak. Oke. Nah, mereka itu juga suka membunuh. Tuh, lihat pisaunya sangat tajam. Iya nih, dia juga mau mencuri nih. Tuh, ini zaman dulu biasa orang-orang bawa uangnya pakai ini. Apa itu? Kantong ajaib. Buat simpan duit. Iya benar. Nah, oke. Nah, karena manusia-manusia pada zaman itu sudah semakin berdosa, maka Allah itu merasa sudah sangat menyesal karena telah menciptakan mereka. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Nuh karena Allah mengatakan bahwa Nabi Nuh akan memusnahkan semua manusia yang ada di bumi ini dengan air bah. Kalian tahu gak siapa itu air bah? Air bak mandi. Apa? Ya. Apa? Yang turunnya tuh banyak. Benar. Jadi air bah itu adalah banjir yang sangat-sangat besar. Nah, biasa di rumah kalian pernah banjir gak? Sering. Banjir. Nah, Banjir. seberapa tinggi? Sedada. Segini. Waduh, tinggi banget. Kan tangan kecil. Oke. Nah, jadi air bah pada zaman itu sangat-sangat tinggi ya. Rumah-rumah sudah tidak kelihatan, pohon-pohon yang tinggi sudah tidak kelihatan, dan juga gunung-gunung yang tinggi itu juga sudah tidak kelihatan karena banjir. Diam ya, jangan main-main. Jangan. Nanti dipindahin ya. Jangan ya. Nah, karena Allah ingin memusnahkan seluruh manusia di bumi ini dengan air bah, maka Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Seperti itu kok bahtera. Kok baterainya? Benar, kotak. Ini adalah ilustrasi ya. Ini cuman gambar ya anak-anak. Gambarnya itu kotak dan terbuat dari kayu. Oke. Kayu. Nih seperti ini kayu nih. Nah, ini Nabi Nuh melakukan apa yang Allah katakan. Dia membuat bahtera. Nih, ini Nabi Nuh dan anak-anaknya membuat bahtera yang dikatakan oleh Allah. Nah, selain Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera, Allah juga menyuruh Nabi Nuh untuk menyiapkan makanan agar mereka bisa tetap selamat di dalam itu, agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, selain makanan, Allah juga menyuruh Nabi Nuh untuk mencari binatang secara berpasangan. Nah, binatang yang di daratan seperti apa? Babi. Gajah. Tuh, ini apa ini? Nah, betul. Ini apa? Benar. Oke. Terus selain binatang daratan, ada juga binatang yang dari udara. Binatang yang ada di udara itu namanya apa? Benar. Burung itu ada apa aja jenisnya? Merpati. Ada apa lagi?
Naga itu tidak ada ya. Oh, gagak. Oke. Lausa ada dinosaurus kalau. Dinosaurus. Itu zaman dulu hidupnya. Iya, ada kan di situ. Mungkin ada ya, tapi di sini tidak di ilustrasinya tidak ada. Lausa, bebek masuknya darat atau udara? Bebek Kan itu bisa di darat. terbang. Bebek itu di darat karena dia terbangnya tidak bisa tinggi. Jadi bebek ada sayap, cuman dia terbangnya tidak tinggi. Dia kan harusnya di air sama darat, bukan di udara. Dia kan ada sayap kan bisa terbang, tapi terbangnya tidak tinggi. Apa? Temannya bebek Lausa, angsa. Kan Angsa? terbangnya lebih tinggi. Angsa juga sama kayak bebek, satu ras, tapi dia beda. Ras tuh apa Lausa? Ras itu beda jenis. Hah? Nah, ya. Oke, selain binatang-binatang yang di udara juga ada binatang yang merayap. Binatang yang merayap seperti apa? Tahu nggak? Oke, benar. Lausa dia bilang aku binatang. Nggak boleh gitu ya. Itu yang tadi adalah namanya membuli. Nggak boleh ya. Oke, pintar. Jangan membuli lagi ya. Terus ada binatang yang melata. Binatang yang melata itu jalannya menggunakan perut. Itu binatang apa? Benar. Oke. Cacing kau ular. Nah, ini setelah 7 hari setelah Nabi Nuh membuat Bahtera ini, maka turunlah hujan yang sangat besar. Nah, ini adalah orang-orang yang berdosa yang tidak taat kepada Allah. Nah, hujannya sangat-sangat lebat, berlangsung selama 40 hari 40 malam lamanya. Nah, maka airnya sudah semakin tinggi. Terus kapal Bahtera Nabi Nuh juga terombang-ambing di atasnya. Nah, setelah 40 hari 40 malam lamanya, hujan yang lebat itu udah reda. Nah, jadi Bahtera Nuh pun berhenti di atas puncak gunung yang paling tinggi. Oke. Nah, setelah hujan itu sudah reda, Nabi Nuh menyuruh seekor gagak untuk melihat keadaan bumi, apakah sudah surut atau belum. Nah, maka gagak itu pulang dan pergi. Kenapa, Michael? Saya mau tanya, Nabi Nuh ngomong sama gagak kayak gimana? Nabi Nuh tidak ngomong. Nabi Nuh cuman suruh gagaknya keluar untuk melihat. Lausa, kalau dia suruh gagaknya keluar gimana bisa gagaknya nurut? Koko. Kenapa? Itu gagaknya tuh dikontrol sama Tuhan ya. Iya, benar. Makanya dia bisa melihat, dia bisa nurut. Iya, benar. Aku diajar sama anak kecil kayaknya. Nah, karena keadaan bumi yang belum surut, maka Nabi Nuh menunggu lagi selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari, Nabi Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk melihat keadaan bumi apakah sudah surut atau belum. Nah, tetapi burung merpati itu kembali lagi ke Bahtera Nuh karena bumi ini belum surut. Nah, maka dari itu Nabi Nuh setelah 7 hari lamanya melepaskan seekor burung merpati lagi untuk melihat keadaan bumi. Nah, ternyata burung merpati itu kembali lagi dengan membawa daun zaitun. Nah, dia itu
Maka dari itu berarti keadaan bumi ini sudah semakin surut. Nah, setelah 7 hari lagi Nabi Nuh melepaskan seekor merpati lagi untuk melihat keadaan bumi. Tetapi merpati itu sudah tidak kembali lagi ke Bahtera Nuh. Nah, maka dari itu air banjir yang ada di bumi ini pun sudah surut. Nah, maka Allah menyuruh Nabi Nuh dan keluarganya dan seluruh binatang yang ada untuk keluar dari Bahtera. Lalu dibuatnya sebuah mezbah untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, mezbah itu adalah tempat untuk mengorbankan sebuah binatang agar mereka-mereka yang berdosa itu bisa terbebas dari dosa menggunakan darah-darahnya, seperti Tuhan Yesus yang telah menyelamat kita dengan darah dan tubuhnya untuk membebaskan kita dari dosa ini. Nah, Nabi mereka menyembah Allah, mereka ini menyembelih sebuah binatang daratan yang tidak haram dan juga binatang yang di udara yang tidak haram. Nah, lalu dipersembahkan untuk Allah. Haram itu kotor artinya. Jadi binatang yang kotor. Nah, biasa kalau habis hujan itu ada apa? Siapa yang bilang pelangi tadi? Nah, benar. Kalau habis hujan itu ada pelangi. Nah, jadi Allah memperlihatkan sebuah pelangi dan Allah berjanji bahwa Dia tidak akan memusnahkan kita lagi dengan air bah. Oke. Jadi pelajaran hari ini kita sebagai manusia itu haruslah taat dengan Allah. Kita tidak boleh berbuat dosa, kita tidak boleh bertengkar, membuli seperti Michael membuli ini tadi Indri, saudari Indri. Nah, tidak boleh ya. Oh iya, kebalik ya. Oh, maaf. Tidak boleh ya. Nah, terus kalau juga berarti. maaf ya. Nah, terus kita tidak boleh mencontek juga. Itu adalah perbuatan yang sangat dosa. Nah, sehingga kalau kita taat dengan Allah, maka Allah akan menyayangi kita dan menyelamatkan kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, di sini siapa yang mau percaya kepada Allah? Kami, saya. Oke. Saya. Bu Pipit nggak percaya. Oke. Oke. Percaya Allah atau Tuhan Yesus? Percaya Allah dan Tuhan Yesus. Oke, jadi pelajaran hari ini sampai di sini ya. Sebelum kita doa pulang, kalian tahu gak lagu Nabi Nuh? Tahu. Tahu. Oke, kita nyanyiin dulu ya sebentar. 1, 2, 3. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam Bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke. Yeay. Oke, kita doa pulang dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Ikuti laushi ya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan surga. Terima kasih Terima kasih karena penyertaan Engkau
yang telah menyertai kami selama mendengarkan firman Tuhan tadi. Sebentar lagi kami akan pulang. Mohon Engkau sertai kami agar kami bisa sampai di rumah dengan selamat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk ini. Kita masuk dalam masukan positif. Nah, untuk kalian 1 poin saja. Setiap orang hanya 1 poin, nggak boleh banyak-banyak. Nanti keambil yang lainnya. Yang boleh banyak itu hanya PI Jakarta sama Indri. Boleh saya duluan? Saya Kamu suka juga sama kan? audiensnya. Kamu duluan. Saya suka sama audiensnya. Audiensnya, oke. Terutama si Sasa. Benar. Kunci jawaban. Sekarang nyelamat Ikin. Roland. Oke, kalau menurut aku cara ini meladen audiensnya cukup baik. Kayak dari kami kan kayak banyak nanya ini itu dia tuh meladennya dengan cukup baik. Dapat peluang. Ya. Oke. Kasih. Berikutnya, Messi. Menurut aku tadi lah kan dengan banyaknya gangguan dia tuh nggak ke distract gitu loh. Dia bisa nenangin nggak ke distract gitu. Jadi pas fokus lah. jadi dia nenangin, ngeladen terus lanjut lagi gitu. Sih. Sylvia. Suka gerakannya sih dia. Gesturnya. Gesturnya nyampain terus dia kasih tunjuk-tunjuk ini gambarnya itu aja sih bagus. Pembawaan emosinya bagus sih. Sia-sia mau? Enggak mau. Gak mau karena dia kunci jawaban aku. Terima kasih gitu. Makasih ya Syesha ya. Oke, salam kita. Buat eye contact-nya bagus. Eye contact bagus. Lalu juga ada ini Satu kalimat. gambar pendukung jadi tuh dapat gambarannya bagus, buat bagus. Oke, berikutnya temannya. Saya suka suaranya kalau ngomong sama anak kecil tuh cocok gitu. Oh iya, suaranya. Suara anak-anak. Gaya penyampaian suaranya ya. Gayanya Cara juga sama. gayanya. Seperti Lucy. Udah diambil sih, soalnya sama dengan yang tadi. Cara penyampaiannya, pembawaan suaranya. Oke. Ya, oke. Kasih Kak Indri. Ada 1001 kan? Ada. Sebenarnya poin saya juga beberapa udah disampaikan sama teman-teman. Yang belum disampaikan adalah memuji ketika anak itu jawab terus bilang pintar, bagus. Jadi dia mengapresiasi audiensnya ketika ngejawab gitu. Jadi buat anak-anak tuh percaya dirinya jadi lebih tumbuh gitu. Jadi besok-besok dia akan jawab lagi. Itu buat mereka percaya dirinya tumbuh. Dengan kita juga dia akan jadi enjoy ketika kita tanya dia bisa jawab terus kita puji. Itu sih dari saya. Dari itu. PI Jakarta. Boleh banyak kalau PI. Tidak banyak. Kata-kata sih udah disampaikan. Saya juga mau nambahkan itu temannya ini. Dia itu animated. Dia tuh orangnya memang jadi cocok jadi guru sekolah minggu. Karena animated sekali suaranya dan gayanya. Cuman jangan kebablasan ya. Cuman jangan terlalu kebablasan sehingga suasananya jadi nggak tenang gitu. Bagus dengan memberi pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Tapi harus lihat waktu. Interaksinya maksudnya jangan terlalu banyak, nanti anak-anak jadi nanya yang macam-macam. Dia hilang fokus. Sebenarnya bagus, itu bagus sekali. Justru kalau nggak ada itu nggak bagus. Justru bagus karena anak-anak kan. Cuman harus di maintain ya. Ilustrasinya juga bagus, pakai ilustrasi. Cuman karena anak-anak cari ilustrasi yang lebih lucu ya.
Nah, lucu tadi sekamu. Sorry. Ya maksudnya ada banyak ilustrasi lebih lucu. Itu aja sih sebenarnya. Sisanya sih oke, sangat bagus, puji Tuhan. Oke. Sekarang dari saya ya. Kalau saya ada kritikannya ya ini ya. Nah, pertama itu dari doa. Doa bagus, memang ada doa. Tapi harus ingat kalau doa dengan anak-anak yang misalnya kalau TK itu jangan terlalu panjang. Tapi jangan juga pendek. Misalnya satu dua patah itu nggak boleh ya. Tapi jangan terlalu panjang, anak-anak nanti bosan. Kemudian tadi ada pakai gambar kan. Gambarnya jangan terlalu pendek gini, maksudnya jangan terlalu rendah. Angkat tadi gambar baterainya. Tadi cuma di sini gitu, ya. Kemudian tadi sudah disinggung ya masalah pertanyaan. Bagus kalau tiap kali kita interaksi dengan audiens ya, dengan anak-anak kasih. Tapi harus kontrol juga, jangan terlalu banyak. Jadi mereka tuh, aduh semuanya jadi kayak mempermainkan kamu jadinya nanti, ya. Cuma harus kontrol. Udah, jangan tanya lagi. Teruskan ceritanya gitu ya. Hanya satu dua boleh. Kemudian, nah itu tadi. Sekarang di dalam alur cerita ya, karena ini di sini ada hamba Tuhan juga yang lain nanti. Kalau misalnya saya kurang mungkin boleh ditambah alur. Karena itu penting ya. Kalau menurut saya kamu ambil yang Nu ini harus hati-hati loh. Nu itu pengajarannya dalam sekali, terutama untuk keselamatan, doktrin keselamatan. Jadi tadi kamu memang ada sebut alur ceritanya tuh saya lihat ya, ada gambar tertentu kamu panjang sekali yang binatang, tapi ada yang gambar tertentu kamu pendek, cepat sekali gitu. Mungkin lupa atau apa ya gitu ya kayaknya. Tadi itu kayak animasinya tuh kan dia udah reda kan hujannya, terus tiba-tiba tuh di animasi berikutnya kayak turun lagi badai hujan gitu. Jadi bingung, jadi saya skip aja. Oh iya, tadi ada gunung kamu nggak sebut namanya, harus ingat gunung apa. Ayo, gunung tertinggi. Ayo, siapa yang tahu dia terdampar di gunung tertinggi, apa nama gunungnya? Aduh, baru udah baca Kan lupa kan, berarti harus hafal ya, karena ini audiens kamu kelas berapa tadi? 2-3, itu sudah harus tahu nama ya. Jadi kalau TK masih oke ya, jadi itu penting. Gunung apa? Ararat ya, itu. Kemudian tadi tanya, kenapa ada pertanyaan dari audiens, kenapa binatangnya gagaknya ya, siapa yang tanya? Gagak kenapa bisa disuruh? Itu harus tekankan poin itu, Tuhan yang membuat, Allah membuat semua binatang itu taat. Yang jawab Syesha. Yang membuat ya. Jadi dalam cerita ini banyak doktrin maksudnya ya, dalam banyak ini ya. Kemudian ada tentang binatang bersih dan nggak bersih, itu juga perlu dijelaskan sedikit ya. Kemudian apa yang tadi ya? Bebek. Perkara bebek. Binatang taat ararat. Ini ada penjelasan. Nah, yang satu lagi yang penting, kamu nggak sebut. Kemudian setelah semua binatang itu dibawa masuk, tapi firman Tuhan sih nggak bilang mencari loh. Kamu bilang dia disuruh pergi mencari binatang, enggak, binatangnya yang disuruh datang. Itu ya, kita bilang ya. Karena Tuhan yang sediakan mungkin ya, sepasang. Kemudian setelah itu pintu ditutup. Ini Ya, dan ditutup pintu pintunya. ditutup. Siapa yang tutup menurut kamu? Allah. Kamu nggak sebut itu. Itu penting sekali loh, Allah yang tutup. Karena ini nanti pintunya itu melambangkan keselamatan di dalam Yesus. Itu Tuhan saja yang bisa tutup buka. Ya, jadi itu penting, itu harus disebut. Allah sendiri yang menutup pintunya sehingga Nu itu nggak bisa buka lagi. Walaupun orang lain setelah air itu ketuk-ketuk minta tolong lagi tuh nggak bisa dia. Ya. Kemudian itu. Kemudian ada yang tanya dinosaurus, itu penting loh. Kalau kamu bawakan firman Tuhan yang Nu ini, zaman sekarang mungkin anak-anak tuh kritis tanya dinosaurus. Ya. Nah, sekarang ada gembalanya tanya, itu dinosaurus itu masuk atau enggak? Ada, harus jawab ada. Oh iya, Ya. jangan dulu ya. Kalau kamu bilang nggak ada, nanti teori Darwinnya jadi benar sepertinya. Yang nggak ada itu naga. Naga ya. Naga? Naga memang binatang yang nggak ada di Alkitab kayaknya ya. Ular yang berkaki naga. Oh, Udah dicampur. Jadi dinosaurus kalau anak-anak tanya, memang sih waktu kamu cerita nggak usah sebut oh ada dinosaurus.
Kalau ada yang tanya ada, kamu harus bilang ada, saya rasa. Dinosaurus kan besar. Karena Dia besar. orang kecil. Mungkin dia kemungkinan menurut hamba Tuhan siapa MacArthur ya atau siapa, kemungkinan saja dia bawa yang kecil masuk. Babynya. Karena kalau kita bilang nggak ada, oh dinosaurus tuh, Jadi oh iya, bilang nggak ada nanti bisa membenarkan teori yang apa yang Lain. fosil itu menjadi dinosaurus gitu. Berarti oh binatang nggak diciptakan Allah ya gitu, kan? Jadi ini harus jawab ada. Kemudian apa ya? Nggak bilang berapa orang yang sudah masuk, nggak ada mention, itu penting ya, 8 orang ya. 8 orang. Itu lagunya ada. Oke, sekarang udah. Jadi alur cerita itu banyak. Menurut saya banyak yang kamu lupa gitu lah ya. Ada bolongnya tapi nggak apa-apa. Nah sekarang aplikasinya apakah ada? Jangan Ada, membuli. jangan Membuli. membuli. Nah, tapi saya tekankan kalau aplikasi yang paling penting itu tadi saya sudah bilang doktrin keselamatan, karena Batra itu melambangkan siapa? Keselamatan di dalam Yesus itu paling penting, kamu harus sampaikan itu. Ya, hanya mereka yang mau masuk Batra itu yang selamat. Hanya mereka yang mau percaya Yesus itu yang selamat. Hanya kamu tanya siapa yang mau percaya Allah? Pertanyaan yang lebih tepat, siapa yang mau percaya Yesus? Ya, sesuai dengan cerita ini, karena itu keselamatan di dalam Yesus. Zaman Nuh itu persis dengan zaman sekarang. Ya, Nuh itu memberitakan Injil. Kamu harus poinnya juga memberitakan tentang Allah, mau menyelamatkan manusia lewat Batra. Seperti sekarang kita memberitakan siapa yang mau selamat lewat Yesus. Jadi itu doktrin. Coba kalau ada tambahan dari mungkin gembala atau PI Jakarta ya. Jadi hati-hati kalau membawakan kisah Nuh. Jangan lupa poin keselamatannya. Itu aja ya. Tapi yang lain-lain itu ditambahkan bagus, boleh ya. Misalnya jangan membuli, jangan jahat ya. Zaman itu zaman yang jahat, jangan dosa dan sebagainya. Dan Nuh itu mendapat anugerah dari Allah ya. Hanya dia yang mendapat anugerah. Jadi keselamatan itu berhubungan dengan anugerah. Itu poin-poin penting ya, karena audiens kamu tuh SD tadi sudah mengerti hal ini. Apakah ada tambahan dari ini untuk inilah alur ceritanya dan apa? Nah, mungkin ada. Setelah itu kita tutup ya. Terima kasih. Kalau Nuh ada tabel waktunya. Hujannya 40 hari 40 malam. Setelah itu Bahtera mengapung. Ya, sampai selesai Bahtera itu lebih dari 1 tahun. Lebih dari apa? 1 tahun. Dan Bahtera itu kenapa 40 hari 40 malam? Masih ingat? Karena di atas bumi yang pertama ada lapisan bola air. Itu diturunkan pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau diturunkan sekaligus kan ambruk, kapalnya juga karam kan. Jadi pelan-pelan. Nah, kemudian setelah Nuh itu keluar, ya, Bahtera itu dipertanyakan di sekolah Alkitab ada berapa lantai? Nah, ada 3 lantai ya. Terus kenapa binatang bisa hidup sekian lama? Apakah makanannya cukup? Itu juga jadi pertanyaan. Ya kan? Nah, ada yang menjawab kemungkinan Tuhan membuat binatangnya itu seperti apa? Hibernate. Tahu kan komputer kan? Hibernate. Mereka memang di dalam tapi ya tidak makan. Ya, karena begitu banyak. Terus Bahtera ini ya, saya pernah tahun 70-an ya, 50 tahun yang lalu di sekolah Alkitab, dia gambar seperti tempat kita ini, kan luas kan? Nah, kira-kira kamu bisa petakan Bahtera itu sebesar apa? Bandingkan gedung ini. Tadi tuh udah mau Kalau dijelasin ya. Terus itu tadi dengar dari Rolensia kan, kalau audiensnya masih anak-anak itu pasti mereka jadi bingung gitu. Bingung ya. Misalnya dia lapangan sepak bola berapa kali, ya misalnya. Di Monas 2 meter lagi. Nanti kalau Monas kan mereka nggak tahu. Misalnya ini kan tempat luas. Kira-kira Bahtera ini muat nggak di sini? Di 40 lantai. Terus ada di buku sistematik teologi. Itu yang perlu kita tambahkan ya. Terus yang berikutnya jangan lupa berapa tahun membangun Bahtera? 120 kurang lebih ya. Dan Nuh mengabarkan Injil
Tidak ada yang percaya selain siapa? Nuh, istri, 3 putra, 3 menantu. Dan 3 menantu, 3 putra itu melambangkan orang zaman sekarang. Kenapa kita percaya Bahtera? Kita percaya Ruh karena ada 3 anaknya apa? Sem, kulit apa? Nah, itu harus Asia, Ham, Afrika. Terus Yafet? Jadi kita bisa ya mengajarkan, memang begitu banyak doktrin ya dalam ini ya. Kadang-kadang di sekolah Alkitab ditanyakan, saya juga pernah salah satu karena ada pertanyaan dari guru, berapa tingkat Bahtera? Saya lupa. Ternyata apa? 3 ya. Begitu saya tahu 3, sekarang nggak lupa lagi ya, jadi banyak ya, hari-harinya pun di set ya. Jadi jumlahnya itu lebih dari setahun. Kita berdoa ya untuk penutupnya. Bapa, kami bersyukur dan bersukacita karena Engkau yang memberikan kami Tuhan Yesus, sehingga melalui keselamatan dalam Yesus kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu sejak sekolah minggu sampai sekarang sudah beranjak dewasa. Bahkan pada saat ini kami berkesempatan menyaksikan bagaimana Engkau memimpin para pemudi-pemudi memberikan yaitu pengajaran firman dalam pelatihan sekolah minggu. Kiranya Engkau menjadikan mereka semua untuk penyampai firman-Mu, pengabar Injil yang efektif, sehingga banyak anak-anak bisa percaya Yesus. Anak-anak yang sudah percaya Yesus bisa bertumbuh imannya karena kami semua mau tekun belajar firman-Mu. Kami percaya Bapa, Roh-Mu akan menjadi maha guru kami yang akan menuntun kami langkah demi langkah mengalami kemajuan, sehingga apa yang kami sampaikan makin hari makin sempurna, sehingga kami dapat berkenan kepada Engkau. Ampuni dosa kami, pimpinlah hidup kami menjadi saksi-Mu yang baik, menjadi guru yang baik, sehingga nama-Mu dimuliakan. Sebentar kami akan pulang, sertailah langkah kami, dan juga pada nanti petang ada pelayanan di matahari terbenam, Engkau juga membantu. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Ada pertanyaan sedikit. Untuk minggu depan tetap ada tren. Ada. Siapa yang minggu depan? Wira. Iya. Oh iya. Berarti nggak bisa minggu depan. Sementara nggak ada. Berarti ada 2 minggu yang belumnya. Siapa tuh? Messi, ya. Jelusi Komai. Kita harus dites.